keprogian Bu Nur Rohmah Badelik mangga. Sudah terlihat ya Pak? Belum, Bu Nadianya belum, tapi PowerPoint-nya sudah. Saya langsung share PowerPoint. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, selamat pagi semuanya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji dan syukur selalu saya panjatkan kehadirat ilahi Robi karena berkat rahmatnya kita dapat berkumpul bersama di sini menghadiri seminar rancangan aktualisasi. Kepada yang terhormat Dr. Haji Isyanuria, MKNMH, selaku penguji, kepada yang terhormat Bapak Ade Kasih Supriyatna, MPD, selaku coach, dan kepada yang terhormat Bapak Nana Suganda, SPD, selaku mentor sekaligus Kepala Sekolah UPTD SDN Depok 4. Izinkan, dibuka ya Pak? Izinkan saya untuk mempresentasikan rancangan aktualisasi saya yang berjudul Peningkatan Alur Pengumpulan Tugas Berbasis Multimedia, Google Form, dan Kantong Tugas Mandiri, KTM, di kelas 4C, UPTD SDN Depok 4. Lanjut, rancangan aktualisasi ini disusun dan dibimbing disusun oleh saya sendiri, dan dibimbing oleh Bapak Ade Kasih Supriyatna sebagai coach dan mentor Bapak Nana Suganda. Ini tujuan kegiatan ya Pak. Tujuan kegiatan dari rancangan ini ada 4. Yang pertama, meningkatkan kompetensi sebagai ASN. Yang kedua, menerapkan nilai aneka dalam melaksanakan tugas di unit kerja. Yang ketiga, mewujudkan nilai-nilai bela negara di unit kerja. Yang keempat, memberikan kontribusi secara nyata bagi unit kerja terkait isu-isu yang ada di sekolah saya. Manfaat aktualisasi ada 3 Pak, umum, khusus, dan... Langsung aja ke isu, karena Bu Isu udah baca katanya, kata Bu Isu itu di chatnya. Oh iya, langsung ke isu ya Pak, berarti... langsung, karena Bu Isu udah baca semalam tadi, semuanya udah dibaca sama Bu Isu. Langsung ke gagasannya. Dari sini Pak. Ya, untuk isu-isu yang... Ya, untuk isu-isu yang nampak di sekolah, saya amati ada 3 isu besar. Yang pertama, ada kurang optimalnya kegiatan pembiasaan membaca atau literasi siswa. Jadi karena kondisi kita sedang PJJ ya Pak, literasi anak tuh jadi kurang karena kebanyakan megang HP. Dampaknya ke nilai-nilai bahasa Indonesianya jadi sedikit kalau pas di bagian literasi, bagian membaca cerita itu jadi kurang karena literasi siswanya yang kurang. Yang kedua, adanya kurang optimalnya penggunaan media pendukung PJJ seperti Zoom, Google Classroom, dan lain-lain dalam proses KBM, kegiatan belajar mengajar. Sebenarnya sudah banyak aplikasi-aplikasi yang dikuasai guru seperti Zoom, Google Classroom, terus ada kalau di Depok kemarin khusus ada Gredu ya, tapi sayang sekali Bapak Ibu penggunaannya masih kurang dipakai karena device dari gurunya, dari siswanya kurang support kalau untuk kebanyakan aplikasi. Kalau di HP kan memorinya penuh, tugasnya masuk segala macam. Yang ketiga, kurang optimalnya alur pengumpulan tugas sama PJJ. Nah, yang terakhir ini karena kita juga masih PJJ, jadi pengumpulan... Bu Isya nggak senang kata-kata optimal, Bu Isya paling tidak senang. Nanti di rumah optimalnya, tergantung Bu Isya nanti. Silahkan. Ya. Nah, nanti saya minta saran dari Bu Isya itu sebaiknya diganti dengan apa. Nah, setelah dilakukan analisis USG ini, urgency, seriousness, dan grow, saya pilih kurang optimalnya alur pengumpulan tugas sama PJJ. Kenapa saya pilih ini? Karena untuk pembelajaran tahun baru, Bu, di Depok masih PJJ, tatap mukanya masih belum bisa karena pandemi masih zona merah ya di Depok. Jadi kalau pas pengumpulan tugas itu biar nggak numpuk, biar nggak membebankan ke handphonenya guru itu bagaimana, terus biar nggak orang tua pas ke sekolah nggak ngumpul-ngumpul kayak gitu. Nah, jadi saya pengen mencari gagasan bagaimana cara memecahkan isu yang ini untuk memaksimalisasi pengumpulan tugas selama PJJ. Seperti itu. Penyebab terjadinya isu. Yang pertama adalah sistem piket yang dilaksanakan selama PJJ. Jadi walaupun kita bahasanya work from home, tetap kan Bu masuk sekolah itu ada piketnya, ada yang Senin, Rabu, Kamis, ada yang Selasa, Jumat gitu kan beda-beda Bu. Nah jadi anak-anak tuh kadang-kadang wah mau ngumpulin hari ini gurunya nggak ada gitu kan, jadi bingung nanyanya ke siapa, naruhnya di mana gitu kan. Yang kedua sering terjadinya kesalahpahaman dalam berkomunikasi untuk penentuan waktu pertemuan dan pengumpulan tugas. Nah karena
karena kita piket kayak gini, jadi kan kadang masuknya tuh nggak selalu jam 7, bisa jam 8, jam 9, jadi sering ada miskom, jarang ketemunya antara murid sama siswa buat pengumpulan tugas itu, Bu. Yang ketiga adalah terjadinya kekurangan kapasitas memori gawai guru. Kalau dikumpulkan secara foto, biasanya kan kalau guru-guru yang lain termasuk saya juga ya, Bu, biasanya orang tua maunya melalui WhatsApp grup aja. Sementara kan kalau WhatsApp tuh kalau 1-2 orang oke lah gitu kan. Kalau di satu kelas, saya kan 34, banyak akhirnya numpuk di HP, device-nya jadi nggak support gitu kalau di pengumpulan secara online. Terus yang terakhir, berpotensi menimbulkan kerumunan dan melanggar protokol kesehatan karena yang tadi gurunya sistem piket, jadi cuma adanya hari Selasa, Senin, hari Rabu, sekali jam datang pada ngumpul semuanya. Jadi mungkin berpotensi untuk melanggar protokol kesehatan ya Bu, menimbulkan kerumunan seperti itu. Gagasan pemecahan isu di sini saya ada 2. Yang pertama multimedia, Google Form, yang kedua langsung. Jadi kalau Google Form ini kebanyakan guru-guru termasuk saya juga, kebanyakan pemanfaatan Google Form ini masih untuk sebatas soal. Jadi kalau misalnya lagi ulangan harian, terus PTS pas itu kita menggunakan Google Form, anak-anak cuman jawab pilih, padahal di situ ada fitur buat mengumpulkan foto, kayak misalnya kita ngasih tugas nih halaman tema 1 halaman 3 gitu kan, di foto Bu. Nah, itu sebenarnya bisa di-upload ke Google Form dan nggak membebankan ke device gurunya. Jadi langsung masuk ke Google Drive, nggak bakal memberatkan. Yang kedua, ada pengumpulan secara langsung. Pengumpulan secara langsung itu nanti saya buatkan kantong tugas mandiri dari binder zip per siswa 1, nanti kita bikin bareng-bareng, disusun di kelas. Jadi nanti walaupun nggak ada gurunya atau mungkin misalnya ada miss pertemuan jadwal gitu sama gurunya, siswa tetap bisa mengumpulkan secara mandiri, nggak perlu kayak tanya sana tanya sini gitu kan, langsung. Jadi udah langsung gitu bisa mengumpulkan secara mandiri gitu. Rencana kegiatannya di sini saya susun ada 9. Yang pertama, mengkonsultasikan rancangan kepada mentor saya Bapak Nana Suganda. Yang pertama, menyampaikan isu dan gagasan pemecahan isu, yang kedua isu. Kalau yang rencana kegiatan yang pertama sudah dilakukan, yang kedua, menganalisis kompetensi dasar KD SBDP di tema 1 yang akan digunakan untuk membuat KTM. Jadi selain membuatnya aja, jadi akan tetap saya kaitkan ke pembelajaran Bu di kelas 4C di tema 1 kebetulan ada seni rupa terapan. Jadi nanti saya akan sambungkan ke situ, saya analisis dulu KD-nya. Kegiatannya di sana ada membuka pemetaan KI dan KD pada tema 1, yang karena kebetulan saya baru ngajar di kelas 4, jadi emang kurang belum paham juga, nanti saya lihat dulu. Yang kedua, menentukan KD SBDP yang akan digunakan untuk membuat KTM. Lalu kegiatan ketiga, menentukan bahan, media, dan metode yang tepat untuk membuat manajemen pengumpulan tugas berbasis multimedia dan KTM. Kalau multimedia udah ditentukan tadi mungkin dari Google Classroom, dari Google Drive, lebih terpilihnya ke Google Form karena lebih mudah diakses oleh orang tua, saya sudah coba. Terus kalau yang KTM tadi juga sudah ditentukan medianya, membuat rancangan bentuk bahan pembuatan KTM-nya nanti saya lakukan. Kegiatan yang keempat, membuat rencana pelaksanaan pembelajaran RPP. Yang pertama menyusun RPP, yang kedua membuat video tutorial membuat KTM. Karena masih PJJ ya Bu, jadi belum memungkinkan untuk bertemu langsung. Nanti untuk tata cara teknis membuat KTM-nya akan saya buatkan video tutorial. Yang ketiga, menginformasikan bahan-bahan yang perlu dipersiapkan siswa sebelum kegiatan pembelajaran berlangsung. Selain membuat video, saya juga nanti informasikan nih ke anak-anak apa saja bahan-bahan yang diperlukan untuk membuat KTM. Yang kelima, membuat KTM bersama-sama siswa kelas 4 yang dikaitkan dengan tema 1. Kegiatannya yang pertama, mengabsen siswa di grup WhatsApp. Pasti di WhatsApp dulu, Bu, karena kita semua pembelajaran lebih banyak dilakukan di WhatsApp kalau di Depok 4. Terus yang kedua, mengirim video tutorial membuat KTM yang tadi telah saya buat, nanti saya upload ke YouTube dan saya kirim linknya supaya dilihat anak-anak bagaimana caranya untuk membuatnya. Yang terakhir, selain dari video, kan anak-anak tetap harus dibimbing ya Bu, memonitoring pembuatan KTM melalui Zoom meeting. Jadi nanti pada saat pembuatan kita tetap bareng-bareng saya monitoring, saya lihat satu persatu. Yang keenam,
menyiapkan reward yang akan diberikan kepada siswa yang aktif dalam kelas dan berhasil membuat KTM di rumah. Supaya nambah semangat, anak-anak belajarnya kan biar nggak kayak disuruh doang bikin-bikin. Nah, tetap saya siapkan reward. Rewardnya itu yang pertama merancang sertifikat bagi siswa yang telah mampu membuat KTM. Jadi bagi yang berhasil ini sih insya Allah ya, kalau dibimbing semuanya insya Allah targetnya bisa, nanti akan saya berikan sertifikat. Lalu yang terakhir menyiapkan reward berupa alat-alat prokes, masker, hand sanitizer, vitamin, alat makan, portable bagi 3 siswa aja. Ini bagi yang paling aktif dan yang paling bagus. Ini sebenarnya saran dari Pak Ade kasih, terima kasih ya. Kemarin agak bingung menentukan rewardnya setelah coaching sama Pak Ade, jadi kepikiran rewardnya itu memberikan masker, hand sanitizer, vitamin, alat makan portable karena kondisi kita lagi seperti ini. Yang ketujuh, melakukan pengumpulan KTM dan menyusunnya. Nah, dalam pengumpulan ini tetap saya akan menggunakan alur pengumpulan. Tetap saya rancang alurnya, jadi caranya, jamnya, waktunya biar nggak ngumpul-ngumpul. Nanti akan saya bikin alurnya. Lalu yang kedua, menyusun KTM di ruang kelas 4C, kalau itu biar saya sendiri aja, insya Allah sanggup, nggak perlu sama anak-anak gitu. Yang 8, melakukan uji coba pengumpulan tugas berbasis multimedia. Kan tadi KTM-nya sudah disusun, anak-anak juga udah bisa ngirim ke Google Form. Kalau ke Google Form, insya Allah udah pada bisa, udah diajarkan di yang sebelum-sebelumnya di kelas saya. Yang pertama, memberikan tugas berbentuk tulis yang harus difoto dan dikirimkan ke Google Form. Nah, itu percobaan pertama mengupload tugas ke Google Form. Yang kedua, memberikan tugas berbentuk portofolio terkait pembelajaran di tema 1 dan dikumpulkan melalui KTM. Untuk yang fisiknya kita bikin portofolio, nanti saya baca-baca dulu ya Bu, di tema 1 ada apa. Karena soalnya saya baru megang kelas 4 pertama kali, nanti saya bikin tugas portofolio, diuji coba untuk mengumpulkan lewat KTM, apakah nanti bakalan lebih optimal pengumpulannya gitu, kayak gimana. Di Google Form, dan yang terakhir membagikan link soal kuesioner melalui Google Form. Begitu Ibu kegiatannya. Ini ada jadwal kegiatannya dari yang ke-1 sampai ke-9 bulan Juni. Kita masih coaching rancangan aktualisasi di minggu 1 sampai 3, 4 sama 5 saya konsultasi dengan mentor. Untuk selanjutnya di sini minggu pertama itu menganalisis KD di Juli minggu pertama, membuat rencana RPP Juli minggu pertama, membuat KTM. Nanti lanjut setelah masuk kita tahun ajaran baru. Karena kan udah jelas di kegiatan. Oke. Ya. Terima kasih Bapak dan Ibu. Mohon saran. Oke, terima kasih Bu Nadia. Langsung aja ke Bu Mentor, silakan. Pak Nana, silakan. Pak Nana sebagai mentor. Enggak, Pak Nana. Penguatan. Iya Pak, silakan. Sebentar belum. Sebentar ya Pak. Sebentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya hormati, saya sangat berterima kasih sekali atas kedatangan dan ditugaskannya Bu Nadia di SDN Depok 4. Karena ini sekali tentang keberadaan PNS ini seolah-olah sebagai inspirator kepada teman-temannya untuk meningkatkan pembelajaran digital. Karena mungkin yang baru ini adalah sangat mengenai pembelajaran digital melalui PJJ. Jadi saya ini hanya memfasilitasi tentang sarana meningkatkan pembelajaran PJJ ini. Jadi untuk itu saya ucapin banyak terima kasih atas ditugaskannya Ibu Nadia di SDN Depok 4. Untuk itu mungkin nanti guru-guru yang lain, karena ini Ibu Nadia ini sebagai inspirator kepada teman-teman, bisa lebih ditularkan kembali tentang kemampuan penggunaan alat digital, apa melalui Google Form,
link dan macam-macam, karena di Depok ini banyak sekali, ada yang Gredu untuk pembelajaran, ada dengan e-guru gitu. Mungkin dari saya cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebentar. Ade, Ya, Pak Ade mana Pak Ade? Bagian aku kali ya. Pak Ade-nya nggak ada, nggak tahu kemana. Baik, Nggak bisa langsung aja. baik. Beralih ke ini ya, ke isu. ya Bu. Di share screen ya Bu. Ya, Di Word-nya aja ya, biar langsung saya edit. iya, mana? Sebentar, ini masih teori. Oh, masih jauh, sebentar. Ini Ibu. Ya, kurang optimalnya gemes, hilangin tuh. Karena nggak jelas GJ kalau itu apa kalimat yang mudah banget ya untuk justifikasi. Ya. Kan pernah pakai kalimat-kalimat ini. Kalau kita tidak memahami standarnya gitu. Kan itu kalau kurang optimal itu harus ada perbandingan antara yang seharusnya dengan yang terjadi saat ini gitu kan. Nah, ini kan nggak menjelaskan itu. Jadi hilangin kurang optimalnya. Coba jelaskan sebenarnya masalahnya apa sih? Yang pertama ya, Bu. Yang ini, Bu, yang kegiatan. Silakan Bu Nadia. Bu Nadia kayaknya yang punya mentornya harus dimatiin ya karena double ini. Sound. Sebentar. Iya, Bu, soalnya dekat. Udah, Ibu. Ya, oke. Jelaskan apa maksudnya, apa masalah yang dilihat? Yang pertama, Ibu, itu dulu yang dong. pertama, kegiatan pembiasaan membaca literasi siswanya kurang, Ibu. Nah, itu tulis aja jadi kegiatan pembiasaan membaca literasi siswa kurang. Udah segitu aja. Literasinya atau waktunya? Literasinya sih, Bu. Soalnya kan Ya, betul. Kalau di sekolah, kalau di Depok kan biasanya ada gerakan membaca 5 menit ya, Bu. Di setiap kelas itu ada pojok-pojok baca. Nah, sementara setelah PJJ sepertinya siswa udah tidak melaksanakan lagi. Terus terlalu banyak. Jadi gini aja, Nadia. Kenapa? Kan membaca 5 menit belum dapat dilaksanakan. Itu aja. Kan itu mah kebijakan ya. Ya. Terus harus wajib dilaksanakan. Akibatnya Ibu jadi ke nilai bahasa Indonesianya jadi kurang. Sementara kan kemarin pas semester 1 itu bahasa Indonesia banyak yang tentang cerita narasi ya, Bu. Kurangnya di situ. Kalau di wawancara masih bagus nilainya. Terus di iklan masih bagus. Nah, yang di narasi ini masih jelek-jelek. Padahal kan ada semua ya, Bu, jawabannya di tulisannya. Karena kurangnya anak-anak tuh jadi agak males gitu membaca. Gitu, Bu. Nah, ini yang kedua juga perasaan kalau ke sana arahnya yang kedua nggak kurang tepat juga tuh yang kedua. Harusnya yang kedua kurangnya buku bacaan atau narasi ya. Oh, boleh. Khususnya dalam pelajaran bahasa untuk pelajaran bahasa Indonesia. Kurangnya buku itu apa, keragamannya atau jumlahnya? Jumlahnya, keragamannya. Soalnya kan anak-anak ya kalau dilihat di rumah itu masukin itu. Kurangnya buku sumber bacaan ya, buku sumber bacaan. Baik dari sebentar.
baik baik dari jumlahnya maupun tematiknya. temannya. Ya. Terutama yang berkaitan dengan pelajaran bahasa Indonesia. Titik, udah. Atau bisa udah itu ya satu ya sumber. Yang ketiga, masalahnya kan sekarang Zoom ya. Jadi harusnya si murid itu kan mudah banget gitu, mau baca apa tinggal klik gitu ya. Nah, jadi tidak tersedianya atau belum tersedianya perpustakaan berbasis IT. Ya. Nah, kalau kurang optimalnya itu udah nggak nyambung jauh dari maksud tujuan Ibu. Yang terakhir hapus. Apa sih, Bu? Sebentar. Katanya terasi, tapi ujung-ujungnya tugas. Iya, tadinya saya mau ngangkatnya ada dari pelayanan publiknya ada gitu. Dari pembelajarannya ada, dari segi gurunya ada gitu Bu, tadinya. Iya, tapi ini juga kan bisa aja. Mungkin satu lagi ada gurunya, kan nggak selalu harus 3. Kurangnya arahan guru untuk memotivasi pada siswa membaca atau gimana tuh bisa aja. Berarti Masih bisa Bu, saya motivasi. Saya angkat ini kali ya Bu ya, yang belum tersedianya perpustakaan berbasis IT, nanti saya cari situs yang bisa anak-anak pakai buat membaca. Iya, gitu kan sekarang mah gampang banget. Di Perpusnas juga ada kan linknya sekarang. Iya, iPerpusnas sekarang. Iya, udah Bu. Terima kasih Bu inspirasinya. Ya, berarti kan ke bawahnya metriknya harus diganti ya. Iya, siap. Oke ya, terima kasih. Ya, terima kasih banyak Ibu Isya. Ya, kalau metriknya Ibu udah sepaham lah dengan Pak Ade ya, bahwa penerapan nilai-nilai dan agenda 3 itu ada di tiap tahapan kegiatan gitu ya. Jadi bukan di kegiatan, tetapi penerapan nilai-nilainya di tiap tahapan. Nah, ini juga ya harus diperkaya. Kayak ini mata pelatihannya apa dalam apa ini? Ini masih salah sih. Yang mana Bu? Ini keterkaitan substansi pelatihan. Mana nilai dasarnya nggak ada. Ini Ibu di bawah. Nah, nyambung. Oh, yang bawahnya. Ya, habis ini soalnya kertasnya. Makanya kalau masih nyambung itu jangan pakai itu, pakai judul. Iya ini Bu. Nah, itu tadi saya satuin kertasnya supaya gampang terlihat. Ya, nanti maksudnya gini. Jadi kalau ini merupakan satu kesatuan, judulnya hanya di atas aja. Iya, siap. Gitu. Jangan nih. Ada garis tuh di di tahapan dan output ada garis kan? Kenapa di keterkaitan substansi mata garis nggak ada pembeda gitu? Kan setiap tahapan nih ada misalnya kegiatan ada 2 tahapan. Tahapan 1 nilai-nilai yang diterapkan di garis juga gitu. Terus ke berikutnya tahapan kedua nilainya apa aja pakai garis. Jadi jelas. Kalau ini kan nggak jelas, nyambung semua. Coba baca. Berarti dipisah ya. Jadi bukan nilai-nilainya satu untuk semua. Gitu. Tapi nilai-nilai itu sangat berkaitan dengan tahapan yang dilakukan. Oh iya. Misalnya tahapan 1 nih menyampaikan isu gagasan. Apa aja nih nilai dasarnya yang terkait? Satu napaskan dengan dan output. Ya, nasionalisme kah gitu ya. Lalu komitmen mutu kah, etika publika itu kan harus dikayakan, justru ini yang paling utamanya. Kalau Ibu nggak bisa mengayakan ini, menjiwai ini, maka akan sulit, nggak ada pembedanya. Before and after-nya nggak akan pembedanya. Sebelum lacar dan sesudah lacar nggak ada pembedanya. Karena kenapa? Disinilah letaknya. Bahwa kita itu bekerja berdasarkan nilai-nilai, selalu itu.
Kenapa ini harus di tahapan supaya lebih paham lagi gitu. Lebih menjiwai, oh saya kalau konsultasi dengan mentor harus ada etika publiknya. Etika publik itu kan banyak nilai-nilainya, nilai mana yang utama yang harus diterapkan. Kayak gitu, ya. Oh saya dalam menyampaikan isu dan gagasan, berarti kan ada perancangan, berarti akuntabilitasnya. Ya, jadi materi itu bisa dipertanggungjawabkan, dibuat secara terang, gitu, jujur, kan itu ada di sana nilai-nilainya. Gitu. Jadi harus sampai ke sana, gitu ya. Nah, sehingga nanti matriknya udah pas, maka akan menjadi mudah untuk pedoman. Jangan lupa bahwa dalam aktualisasi inilah pedomannya, ya. Ini hasil nanti eviden-evidennya dari ini, dari metrik ini. Oke, Pak Ade, mangga nuhun. Oke, terima kasih Bu Ise yang luar biasa. Saya selalu bilang, sehebat apapun gagasan, sehebat apapun inovasi, tapi jangan value prick, kering kerontang dengan nilai-nilai. Kalau kering nilai itu menjadi absurd. Tapi jangan gagasan inovasi itu asal-asalan. Bukan berarti inovasi tidak penting, tetapi tidak kalah pentingnya juga nilai-nilai itu supaya tersinergiskan, ya. Kalau gagasan itu kan memang sudah tugas rekan-rekan kegiatan itu. Oke, apapun yang Bu Nadia pakai ya, Bu Nadia dan Bu Ise lapor, cermati, itu menjadi masukan bagi kita. Terima kasih Bu Nadia, terima kasih Pak Nana. Silakan Pak Nanan, pakai H ya Pak Nanan. Oke, Pak Nana ya. Oke, silakan berikut. Berikut siapa? Nurul ini atau siapa? Saya Pak. Nur Mahila. No, tuh semua kan pakai H. Bu Narmahlia, Bu Nadia, Bu Ise, silakan. Bu Nurma.